Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang dokter gigi yang bernama Fania yang akan membahas masalah pada gigi anak-anak. Halo Dokter Fania. Halo, Cek. Ini kita mau tanya-tanya tentang seputaran gigi anak. Boleh. Silahkan mau tanya apa aja. Gigi yang sehat itu sebenarnya yang gimana sih? Gigi anak ya, Cek, ya ini ya? Nah, soalnya kan kadang kita selalu berpikir gigi yang tidak gigis, yang warnanya putih, ya sebenarnya yang rapat sih pasti ya, yang dipikir yang bagus. Ini yang kita ngomongnya gigi susu dulu aja kali ya, yang susu ya. Kalau ditanya gigi yang sehat, gigi anak yang sehat tuh yang kayak gimana? Sebenarnya yang pertama, ya pasti nggak ada lubangnya. Jadi giginya bersih dari lubang. Terus yang kedua, yaitu tadi, ada yang namanya space fisiologis. Jadi ada yang space gonggang-gonggang dari di seluruh giginya. Itu ada kayak sekitar 1 mili, 1 mili, 1 mili. Itu space yang harus ada di gigi anak sebenarnya. Kalau nggak ada, itu udah kayak, oh ini nanti gigi permanennya pasti bisa jadi rapat-rapat dan berdesakan nih, kayak gitu. Terus juga harus diperhatiin relasi rahangnya. Nah, anak-anak itu sering banget saya jumpain, anak-anak itu suka ya yang tadi kayak saya bilang, dia suka majuin rahang bawahnya ke depan. Nah, itu juga harus diperhatikan sama mama-mama, papa-papa di rumah. Oh, kalau anaknya kayak gitu, itu kok kayak gini ya? Harusnya itu yang benar adalah rahang atasnya lebih maju daripada rahang bawahnya. Jadi gigitannya juga harus diperhatikan. Itu sih gigi yang sehat sih. Berarti kebiasaan juga mempengaruhi pertumbuhan baik tidaknya gigi itu sendiri ya. Benar banget sih itu. Bahkan kayak kebiasaan terkecil kayak dia suka ngowoh waktu nonton TV. Kan kadang ada kan ya anak yang suka kayak gitu pas nonton TV. Itu ngaruh banget bocil sampai nanti dia udah besar, gigi bisa aja nanti dia udah besar, gigi depannya jadi lebih maju lagi. Karena otot bibirnya itu enggak kebiasaan untuk nutup, jadi giginya maju karena yang melindungi giginya ini otot-ototnya. Terus kayak sering ngisep jempol atau kayak ngedot. Nah, itu kan semua kayak mempengaruhi otot-otot di sekitar mulut yang akan mempengaruhi bentukan rahangnya nanti. Ini bagus banget loh infonya. Soalnya kadang kan iya, anak saya juga oh. Itu jadi kalau dibawa ke dokter, dokternya akan nyaranin kayak gini, Cek. Harus latihan otot. Oh, Apalagi masa pertumbuhan. Karena ya itu tadi, kalau misalkan dia kenapa sih harus bawa anak ini ke dokter gigi dari kecil? Kalau ya. misalnya udah telat nih, dia udah remaja, udah lewat masa pertumbuhannya, udah nggak bisa diapa-apain. Kayak kita bisa yang namanya modifikasi pertumbuhan, bisa banget itu. Kalau misalkan dia masih masa pertumbuhan, seumur kayak dia masih SD atau dia kayak masih awal-awal masa puber, itu masih bisa banget untuk dimodifikasi pertumbuhannya. Jadi misalnya kayak, oh dia punya kebiasaan untuk ngowoh misalnya. Ngowoh kan berarti nanti yang atasnya lebih maju daripada yang bawah. Oh, kita bisa lihat nih, oh yang salah yang atas nih. Gimana caranya kita mundurin yang atas. Atau kita majuin yang bawah. Dan itu nggak harus kayak potong rahang atau yang udah serem-serem yang kayak gitu, karena dia masih masa pertumbuhan. Kalau dia udah lewat masa pertumbuhannya, wah itu udah tinggal, ya jadi yang bisa dipotong rahangnya, atau udah harus yang operasi yang besar, kayak gitu. Jadi paling enggak ya maksudnya mengingatkan ya itu ya anak itu ya, mengingatkan anak akan kebiasaannya supaya enggak seperti itu. Iya, jadi kayak kalau kelihatan kayak gitu, ayo ditutup mulutnya. Oh gitu. Soalnya, Kebiasaan tidur ngowoh pun itu sebenarnya nggak baik loh, Cek. ya Jadi ini itu bisa berpengaruh juga. banget ini. Makasih banyak Fania, baru tahu loh, bener kan? Iya, Ini baru tahu apa. sama-sama. Kadang soalnya saya berpikir gini, ya bahasa Jawanya kan bilang, ayo mingkem, mingkem, jangan Allah. Sebatas tahu jelek kalau Allah. Selama ini sebatas tahu itu, tapi ternyata itu sangat berpengaruh pada ya kayak rahangnya itu tadi ya. Iya, benar. Oh gitu, iya ya. Berarti sorry, kalau dot itu berarti juga berpengaruh nggak ya? Pemakaian dot, empeng apa dot ya?
Dua-duanya sama sih Jess sebenarnya. Oh, Mau empeng mau dot. Kalau dia sebenarnya kalau dia ngempeng atau dia ngedot sampai usia kayak let's say 2 tahun, 3 tahun itu mungkin masih oke, masih ya masih bisa lah nanti dibenerin dengan kayak gigi. Kalau misalnya dia udah gigi permanen dan dia masih ngedot, kadang kan ada kan yang anak masih minum susu ngedot di usia 6 tahun kayak gitu. Wah, itu udah sangat bahaya. Kenapa? Karena ya tadi kayak saya bilang, itu kan mempengaruhi otot-otot di rongga mulutnya dia. Kalau misalnya dia ngedot, itu kan kayak otot yang sini tuh akan kayak bekerja lebih ekstra daripada otot-otot yang lain. Apa yang terjadi ketika otot-otot giginya itu bekerja keras, giginya itu akan maju ke depan, rahangnya jadi sempit, terus nanti jadinya itu kayak dia nggak akan bisa nutup mulut karena giginya maju banget ke depan, tongos banget. Nanti jadinya kayak gitu kalau misalnya dia suka ngedot, suka ngemut jari, kan sering tuh yang sambil tidur terus ngemut jari ya. tangannya. Nah, itu yang nyebabin nanti rahangnya berubah. Padahal sebenarnya papa mamanya nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya. Terus kan biasanya kalau kayak tongos gitu-gitu, dulu kan kita Turunan. berpikir kayak, iya, oh ini keturunan. Tapi loh saya nggak ada yang kayak gitu, yang kayak papa mamanya nggak ada yang kayak gitu. Itu bisa banget berpengaruh dari kebiasaan buruknya dia. Jadi kayak dia ngedot, dia ngempeng, terus ya tadi kayak dia ngowoh, atau dia suka majuin rahangnya, macem-macem sih C yang kayak bisa nyebabin itu. Dan kalau misalkan ke dokter gigi, itu biasanya kita udah langsung notice, oh ini ngedot ya pasti dulu ya, sampai umur berapa ya ngedotnya, kayak gitu. Dan itu kayak kenapa dari dini, karena nggak harus dibenerin pas behelan, nanti pas dia udah gede. Bisa kok dicegah dari dia umur-umur awal, itu terus kita modifikasi pertumbuhannya, itu bisa banget. Oh, jadi nggak behel ya, maksudnya istilahnya kayak solusi atas gigi tongos atau gigi berantakan itu nggak harus langsung behel ya. Kadang orang selalu Iya. berpikir, aduh nanti pasti behel ini. Enggak ya. Asal dari Hmm, dini harus ya rajin dicek itu tadi. benar, Diobservasi itu tadi ya sama dokter ya. benar. Seringkali kan ada teman-teman itu yang anaknya itu kayak gimana ya, giginya itu kayak dari kecil itu bagus, ya kan? Bagus, tapi ternyata kan gigi susu. Nah, setelah dia lepas itu kenapa kok tumbuhnya tuh jadi berantakan? Itu kenapa ya? Oh, dulu waktu gigi susunya bagus, terus habis itu waktu gigi permanennya berantakan tumbuhnya, gitu ya, Betul. Jess? Ya, betul. Nah, gigi susu bagus ini kadang itu dalam tanda kutip orang-orang tuh salah pemikirannya. Kenapa? Karena kalau dulu tuh mikirnya kayak gigi anakku tuh rapi, rata semua, itu bagus. Oh. Padahal sebenarnya yang bagus tuh yang gonggang-gonggang sih. Jadi kayak kalau ada jaraknya, itu lebih bagus justru. Oh, Karena gigi permanen itu kan lebih besar daripada gigi susu. betul. Kenapa kalau misalnya mungkin orang tua yang berpikir seperti itu dulu berpikir kayak, oh gigi anakku dulu rapet-rapet, terus kayak begitu Rapi, gigi permanen rapi. maju, iya pasti rapi terus jadinya maju mundur. Padahal gigi susu yang rapet-rapet itu sebenarnya kurang baik. Yang baik itu justru yang ada gonggang-gonggangnya. Jadi Oh, mungkin aja itu salah persepsi dulu gitu. hmm. Jadi Berarti kalau misalnya yang baik, itu harusnya ada gonggang-gonggangnya tiap ya, giginya. ada kayak jeda space-space-nya gitu ya, enggak kaget Ya, semua ada ya. space-space-nya. Nah, tapi Iya. kadangkala itu seperti ini, ada yang anaknya itu giginya dibilang baiknya itu dalam artian waktu ada dokter visit itu dibilang, wih bagus giginya, kayak istilahnya bener-bener nggak ada lubang sama sekali kayaknya. Tapi kok endingnya itu kok waktu tumbuh permanennya itu kok jelek, jadi berantakan. Nah, kayak gitu itu sama ya kasusnya. Ya itu mungkin kalau dokter visit di sekolah itu kan biasanya centangannya itu enggak ada yang kayak centangan giginya ada space-space-nya atau enggak kan. Cuman Betul, ngelihatnya ada lubang atau enggak. betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan giginya enggak ada lubang ya memang nanti tumbuhnya kita berharapnya giginya rapi gitu kan. Soalnya kan Betul, enggak ada yang akan ketumpuan gitu-gitu. betul. Tapi ya itu kembali lagi nggak cuma dilihat ada lubang atau enggaknya, tapi kita juga harus melihat ada space-nya atau enggak, kayak tadi itu. Kalau misalkan dia nggak ada space, gigi susunya rapet-rapet, even nggak ada lubang,
nanti gigi permanennya juga tumbuhnya nggak ada tempat. Jadi kalau dia nggak ada tempat, ya tetap aja maju mundur. Gitu. Itu sudah Kalau apa? dia ada lubang, kalau dia ada lubang, itu malah nanti giginya itu kayak kalau kita ngomong kan giginya ketumpuan kan. Soalnya gigi susunya belum copot, padahal gigi permanennya udah tumbuh. Nah, biasanya kasus kayak gitu tuh terjadi kalau pertama dia lubang. Kalau misalnya dia lubang, dia akan lebih bertahan lama di rahangnya. Jadi nggak bisa nih kalau bahasa kita tuh diresorpsi, nggak bisa digantikan sama gigi permanennya. Soalnya dia ada lubang. Tapi ada juga kasus, saya tuh sering banget tuh ditanyain sama orang mami-mami gitu biasanya. Terus bilang kayak, loh dok, ini giginya kan rapi, giginya nggak ada lubang, tapi kok gigi permanennya tumbuhnya di belakang. Atau tetap aja ketumpuan. Nah, itu gitu ya. Iya. Itu bisa aja kasusnya karena ya tadi, dia nggak ada space-nya. Jadi ya mau gimana lagi, gigi permanen itu pasti lebih besar dari gigi susu dan pasti nggak cukup. Begitu. Nah, tapi seperti itu, ya solusi gimana ya? Ada nggak ya? Kira-kira kalau misalnya supaya nanti ini sudah bagus kan. Jadi ada teman itu juga bilang, bagus ini anaknya yang kakaknya bagus. Nah, adiknya juga sama kasusnya sekarang bagus, gigi susu, belum gigi permanen. Nah, dia itu takut nanti bakal kayak kakaknya yang jadi berantakan gitu. Kira-kira ada solusi nggak ya? Nah, ini juga selama ini tuh kan kalau di kita di Indonesia itu belum jarang banget ibu-ibu yang membawa anaknya ke dokter gigi kalau dia nggak ada keluhan apa-apa, cuma sekedar periksa doang. Nah, kenapa penting untuk membawa anak-anak dari dini ke dokter gigi? Karena kita ngelihat bukan cuma ngelihat lubangnya aja, jadi ngelihatnya itu juga ngelihat, oh ini nanti kalau dia udah gede, kayaknya giginya nggak cukup deh ini tempatnya. Jadi kita harus gedein dari sekarang tempatnya, atau kita harus rangsang pertumbuhan rahangnya. Gitu. Atau dia punya misalkan nih kebiasaan kayak kan ada tuh kalau anak kecil dia suka kebiasaan untuk majuin rahang bawahnya ke depan. Sering nggak ya Ceng ngeliat kayak dia majuin gitu. Nah sebenarnya rahangnya mungkin kayak papa mamanya itu nggak ada yang nyangkil giginya, nggak ada yang rahang bawahnya lebih maju daripada rahang atasnya. Tapi karena anaknya ini punya kebiasaan kayak gitu dari dia kecil, akhirnya dia nyangkil. Nah, kayak gitu itu bisa dicegah. Gimana caranya? Ataupun yang tadi kayak kasus giginya ketumpuan-ketumpuan. Gimana caranya nyegahnya? Bawa anaknya sedini mungkin ke dokter gigi. Jadi kalau misalkan kita lihat, dokter gigi ngelihat, oh giginya rapet-rapet nih. Nggak cukup nih tempatnya. Oh, kita akan berpikir, apalagi lebih baik kalau dibawa ke dokter gigi anak sih sebenarnya. Jadi dokternya itu akan, oh ini space-nya, tempatnya nggak akan cukup. Oke, kita harus rangsang nih pertumbuhannya. Kalau enggak, ya tempatnya nggak akan cukup. Dan akhirnya besarnya harus pakai behel. Padahal sebenarnya kalau kita interupsi waktu dia masih kecil, mungkin aja dia nggak perlu pakai behel nanti. Gitu. Nah, sehubungan dengan tadi bilang sedini mungkin anak harus dibawa ke dokter gigi kan ya. Nah, itu alangkah baiknya usia berapa sih yang paling tepat? Tanpa melihat kalau ada kasus ya, maksudnya paling enggak udah mulai kontrol gimana giginya kayak gitu. Sebenarnya kalau standarnya itu dari gigi muncul pertama itu harusnya kita udah dibawa, anak kecil itu dibawa ke dokter gigi deh sebenarnya. Kalau standarnya itu harusnya dari dia tumbuh gigi pertama, which is sekitar umur 6 bulan ya berarti ya. Buat dilihat apa? Dilihat kayak, oh ini giginya, terus diajarin cara bersihinnya nanti sama dokter giginya, terus kayak cara bersihin lidahnya, rongga mulut, kesehatan rongga mulut secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya kalau sedini apa sih harus dibawa ke dokter gigi? Sebenarnya 6 bulan. Dari umur 6 bulan. Soalnya kan kadang kalau misalnya baru satu tumbuh itu kan, tapi cuma satu aja ngapain ya? Kadang kan gitu ya mikirnya ya. Jadi perlu ya supaya membersihkannya juga tahu ilmu-ilmunya itu ya. Oke. Nah, ada yang bertanya seperti ini lagi. Kalau kadang giginya itu kayaknya bagus ya, nggak ada lubang nih kasusnya. Tapi ada stain. Stain itu apa ya? Nah, stain ini kalau kita bahasakan Indonesia, mungkin yang lebih awam, itu namanya noda di gigi ya kan ya. Stain sendiri itu ada banyak macamnya. Ada yang stainnya warnanya putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, macam-macam sih warnanya. Jadi kalau dibilang, apa sih penyebabnya stain? Oh bisa macam-macam banget penyebabnya.
Kalau misalkan nih, kan kalau biasanya kita dengar stain itu cuma ada di orang dewasa. Kok Betul. tiba-tiba anaknya jadi punya stain gitu kan? Yang kayak, loh, katanya stain itu karena ngerokok, minum kopi, minum teh, ya kan? Terus kok tiba-tiba anakku punya stain ya dok Iya. ya? Gitu. Nah, itu sebenarnya kayak kalau kita ngomongin kayak stain yang warnanya coklat atau warnanya hitam, mungkin itu yang punyanya lebih sering di orang dewasa. Tapi mungkin juga loh terjadi di anak-anak. Kenapa? Kasusnya kayak gini biasanya, lebih ke arah ke konsumsi air minumnya. Bisa juga kayak kalau konsumsi air minumnya banyak mineral-mineral tertentu kayak kalau dia banyak kandungan Fe, Mg kayak gitu tuh bisa juga loh nyebabin skin yang hitam-hitam atau yang coklat itu. Kalau stinnya putih, itu biasanya karena kebanyakan minum fluor. Jadi kandungan airnya itu kebanyakan fluor, bisa jadi stinnya warna putih. Jadi kayak harus, kalau misalkan ada yang mami-mami di sana yang menemukan, kok gigi anak saya ada hitam-hitamnya ya dok, tapi kan nggak minum teh, nggak minum Nah, kopi, gitu. Itu bisa dilihat air minumnya mungkin atau dari air PDAM-nya kayak gitu mungkin harus diperhatikan lebih lanjut. Terus juga konsumsi obat-obatan tertentu itu juga bisa nyebabin stain. Konsumsi vitamin atau kayak gitu juga harus benar-benar atau diperhatikan. waktu hamil mamanya itu ngefek ya? Kayaknya ngefek nggak ya? Efek, efek juga bisa juga kayak giginya kayak oh gigi anak saya dari dia lahir enggak Hmm? lahir lah dari dia keluar pertama warnanya kok lebih kayak abu-abu ya bukan putih ya atau warnanya kok lebih kayak kehitaman ya nggak putih itu bisa jadi dari kehamilannya jadi kalau dari kehamilan itu sebenarnya pembentukan gigi itu dari umur usia kandungan umur berapa sih sebenarnya sering yang tanya kayak gitu Ya. uh, kalau pembentukan gigi itu sebenarnya dari trimester pertama itu sudah terjadi pembentukan gigi di dalam rahang. Jadi dari minggu ke-6 itu sebenarnya udah terjadi. Jadi kalau misalkan mamanya minum antibiotik tertentu atau mamanya minum konsumsi obat-obatan tertentu bisa jadi juga kayak tadi mamanya terlalu minum banyak fluor airnya yang di air minumnya itu juga bisa sangat terjadi kayak nanti giginya anaknya ada kehitaman atau gigi anaknya ada bercak putih-putihnya atau tiba-tiba gigi anaknya loh kok kayak dari pertama keluar dia udah kayak rapuh ya nggak kayak gigi biasanya lebih kayak blonteng-blonteng gitu itu bisa juga. Oh, gitu. Nah, kalau stain sendiri itu berarti kalau giginya ada stain itu bukan lubang ya, hanya noda bercak-bercak gitu ya? Nah, stain yang dimaksud nih stain yang gimana dulu, Cek? Kalau misalkan stainnya kayak stainnya itu putih atau kekuningan ya, biasanya kan ada. Nah, Hmm. itu bisa juga itu jadi awal permulaan lubang. Jadi, kalau dia stainnya yang kayak ke arah coklat atau hitam, kayak yang di orang dewasa, itu Betul. bukan lubang. Oh. Itu lebih ke arah kayak stain yang terjadi kalau kayak minum kopi, minum teh, itu harusnya dibersihkan dengan alat untuk pembersihan karang gigi itu bisa bersih, bukan lubang. Tapi tergantung benar-benar kita harus lihat ini stain yang awal mau jadi lubang atau stain yang emang karena diskolorisasi makanan atau stain yang seperti apa dulu. Gitu, tergantung jenisnya ya berarti ya. Hmm. Nah, ada yang seperti ini. Dari kecil kan ada beberapa kadang orang tua itu was-was kalau anaknya sampai mengkonsumsi permen atau coklat ya. Jadi mereka mengistilahnya apa ya, menjagain udah jangan dikonsumsi untuk anak saya misalnya sejak dini. Nah, itu apakah berpengaruh untuk gigi itu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak berarti dari kecil nggak boleh makan permen sama sekali atau nggak Ya. boleh makan coklat sama sekali itu juga nggak se ekstrim itu cuman kayak kalau misalkan sehabis makan permen atau sehabis makan coklat pastikan sikat gigi pastikan paling enggak dia berkumur atau dia sikat gigi itu lebih baik sih kenapa karena coklat atau permen atau makanan manis atau makanan yang lengket atau yang mengandung banyak gula itu yang lebih menyebabkan gigi bisa berlubang. Tapi gigi berlubang bukan cuman karena coklat, permen atau gula. Jadi kayak berapa lama dia nempel di giginya itu juga berpengaruh. Terus habis itu kayak kondisi rongga mulutnya juga berpengaruh. Misalnya kayak oh giginya sebelumnya itu
udah rapet-rapet nih, jadi susah antar giginya dibersihin. Itu juga tambah susah nih sikat giginya, itu bisa tambah gampang untuk lubang. Jadi tidak selalu makan coklat jadi lubang, tapi makan coklat harus waspada, harus dibersihkan setelahnya supaya tidak jadi lubang. Gitu. Nah, berarti kalau masalah yang hubungannya sama stain tuh coklat sama permen nggak ada hubungannya ya harusnya? Atau Kalau tergantung stainnya lagi ya, Cik. Kalau stainnya itu yang kayak stain awal mau jadi lubang, bisa aja karena konsumsi berlebihan dari coklat kayak gitu-gitu. tapi kalau stain yang bercak-bercak itu sendiri, stain yang coklat-coklat, enggak ya? Ya, kecuali coklatnya nempel terus dianggap stain, nah itu beda ya, Cik. Tapi kalau yang stain yang bintik-bintik, coklat, hitam itu bukan karena coklat atau permen. Kalau misalnya gini, juga ada yang bilang, padahal anak saya ini juga full ASI, tidak sulfur. Nah, itu juga pengaruh nggak sih di giginya ada stain atau lubang itu? Nah, kadang itu ada yang berpikir kayak, tuh anak saya full ASI kok, bukan susu formula, kok tapi giginya tetap gigis. Ya. Sering itu pasti pertanyaan Ya. kayak gitu. Nah, padahal yang penting itu, ya mungkin kalau kita bandingkan, sebenarnya kayak ASI sama susu formula, memang tinggian gulanya yang susu formula. Ya. Tapi ASI pun, itu ada kandungan gulanya sebenarnya, kan namanya juga susu. Nah, jadi yang penting itu bukan ke arah kayak, oh anak saya ASI, anak saya support, tapi lebih ke arah, kalau dia minum susu malam, dia sikatan nggak habis gitu, atau dibilas sama air putih nggak habis gitu, atau dibiarin minum susu sampai tidur. Itu yang bisa nyebabin lubangnya. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gini, penanganannya pasta gigi yang seringkali orang tua juga bingung. Pasta gigi yang seperti apa sih yang cocok untuk anak-anak itu? Ya. Pasta giginya anak-anak itu yang pasti pasta giginya anak. Nah, pasta gigi anak, kita bahas dulu dari pasta gigi anak, pasta gigi dewasa. Kenapa sih anak-anak harus pakai pasta giginya anak, bukan pasta giginya dewasa? Karena, ya tadi saya sempat singgung tentang fluoride itu ya, Dea. Fluoride itu bagus untuk gigi, tapi dia berbahaya kalau berlebihan. Bisa bikin giginya jadi bercak-bercak, kayak gitu. Nah, pasta gigi anak itu kandungannya kurang lebih sekitar setengah dari pasta gigi dewasa. Kenapa? Kalau misalkan anak-anak kok fluoride-nya lebih sedikit. Anak-anak itu sering kan ya kayak pasta giginya enak nih terus ditelen. Atau dia belum bisa untuk meludah dan berkumur. Nah, jadi anjurannya itu kalau misalkan dia belum bisa berkumur atau dia belum bisa untuk meludah setelah dia sikat gigi, dia punya kecenderungan untuk nelen sikat gigi, pasta giginya, itu mendingan nggak usah pakai yang ada fluor sama sekali. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa berkumur, dia masih udah bisa berkumur, udah bisa meludah, udah bisa sikat gigi dengan baik, itu pakailah yang ada fluoride, tapi yang punya anak-anak. Kalau misalkan dia pakai punyanya orang dewasa, yang ditakutkan adalah kandungan fluoride-nya berlebih, dan fluoride itu dicernanya di ginjal. Jadi nanti takutnya ginjalnya yang kena dan ginjalnya yang rusak. Gitu. Nah, kalau fluoride sama deterjen beda ya? Kadang ada pasta gigi soalnya tanpa deterjen itu gimana? Beda deh. Jadi kalau deterjen itu lebih yang kayak arah bikin busanya itu kan. Tapi kalau misalkan ditanya, bagusan mana nih pasta gigi yang ada deterjennya sama nggak ada deterjennya? Sebenarnya yang bikin deterjen ini jelek adalah deterjen ini bikin nanti itu mulutnya jadi kering. Kalau mulutnya jadi gampang kering, biasanya dia gampang sariawan. Nah, kalau misalkan, tapi deterjen ini dalam tanda kutip kita bilang dia pembersihnya kan. Sebenarnya kalau dibilang dia jahat, ya dia nggak jahat-jahat banget. Cuman kalau misalkan anaknya ini sensitif, terus dia kayak, Dok, kok saya sering itu ya, anak saya sering sariawan ya, bisa jadi dia alergi sama deterjen yang ada di dalam pasta giginya itu, gitu. Ada yang usia 4 tahun, giginya tuh udah terlanjur gigis. Nah, gimana cara merawatnya? Dibiarkan saja sampai ganti gigi sendiri atau gimana? Soalnya memang saya pernah dengar tuh nggak apa-apa, gigi susu aja jelek nggak apa-apa. Nanti kan bagus. Ada yang kayak istilahnya kayak mitos-mitos kayak gitu loh. Itu bener nggak sih?
Sebenarnya kalau dibilang itu benar atau enggak, itu enggak benar. Jadi kenapa? Karena ya tadi kayak kasus yang kalau misalkan giginya bagus, nggak ada lubang aja, dia punya kemungkinan untuk giginya maju mundur. Nah, apalagi kalau giginya gigis. Kalau giginya gigis nggak dirawat, itu kemungkinan untuk dia maju mundur dan berantakan itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, terus tadi pertanyaannya, apakah harus dirawat atau enggak? Jawabannya harus banget dirawat. Kenapa? Kadang itu ya kayak tadi banyak orang tua yang masih berpikir, ala dok nanti lah ganti giginya nggak apa-apa lah, kan bentar doang gitu. Nah, kalau misalnya giginya nggak dirawat pertama, yang pasti dia bisa bikin sakit. Kalau dia udah sakit, anaknya udah nggak bisa makan. Terus nanti perawatannya udah semakin susah lagi kalau misalnya dia udah pernah sakit, udah pernah bengkak. Jadi alangkah baiknya kalau lubangnya sekecil mungkin itu tetap dirawat. Kedua, yang pertama kan menghindari sakit, yang kedua supaya kita mempertahankan ruangnya. Kalau misalkan dia giginya gigis, kalau giginya gigis kan anggapannya ruangannya itu akan semakin sempit. Kalau ruangannya semakin sempit, gigi permanennya nggak punya tempat, berantakan lagi akhirnya. Jadi kalau gigi susu tuh penting banget untuk dirawat sebenarnya. Karena kalau nanti gigi susunya aja nggak dirawat, gigi permanennya akan berantakan, Mbak. Oh, jadi walaupun giginya misalnya awal mulanya sudah bagus, mestinya strukturnya bengang-bengang itu tadi misalnya, tapi dia gigis. Nah, itu juga efeknya nanti kalau nggak dirawat, ya berantakan itu tadi nanti ya, permanennya ya. Iya, benar. Karena apalagi kalau misalkan dia infeksi ya, dia infeksi yang benar-benar sampai giginya itu lubangnya gede, terus giginya sampai bengkak. Kan sering nih anak-anak giginya sampai bengkak gitu. Kalau giginya bengkak, yang ada kan gigi susu itu di atas, gigi permanen benihnya itu di bawahnya. Kalau misalkan gigi susunya ini kenapa-napa dan bengkak, yang kena itu gigi permanennya. Jadi kalau misalkan nanti dia sampai bengkak, gigi permanennya bisa jadi belentong-belentong itu juga bisa. Terus jadi pengaruhnya itu lebih besar ke arah gigi permanennya. Walaupun kan kelihatannya kan kadang kita juga lihat kan masih gigi susu belum ada cikal bakal yang permanen, tapi tempatnya itu tadi ya yang harus kayak dijaga gitu ya. Tempatnya harus dijaga, terus habis itu juga ya tadi, kalau misalkan dia sampai infeksi, kan gigi permanen ini udah dibentuk. Dari pertama gigi susu keluar, gigi permanennya ini udah ada benihnya di situ. Oh, sebenarnya Jadi udah. kalau misalnya, jadi kalau misalnya gigi susunya kenapa-napa sampai infeksi, sampai kena akarnya, terus kena benih gigi permanennya nanti yang kenapa-napa. Dan gigi permanen ini kan yang akan dipakai seumur hidupnya. Jadi kalau misalkan gigi susunya tidak dijaga, gigi permanennya yang kena nanti. Oke, jadi kalau sudah gigis, misalnya sudah terlanjur kan banyak ya sekarang juga sudah gigis tinggal kayak dikit gitu giginya, ya tetap harus dirawat ya. Ya, tetap harus dirawat. Oke, bentar. Terus ada yang tanya gini, usia 4,5 tahun, ada yang satu giginya itu tumbuh pertamanya di bagian tengah, atas, bagian depan agak miring. Jadi nggak sejajar sama gigi kiri, atas, sama depan. Nah, biasanya kan tumbuh pertama tuh sederet 2. Ini nggak rata. Nah, itu gimana supaya ke depannya gigi yang baru itu agak tumbuhnya itu nggak miring atau rata tanpa behel. Bisa nggak ya? Nah, kalau tadi itu pertanyaannya kalau misalnya gigi permanennya tumbuhnya miring nih, karena sebelahnya belum tumbuh kan anggapannya, jadi dia nempatin gigi sebelahnya kayak gitu ya kayaknya ya dia. Sorry, itu yang susu, sorry, yang gigi susu. Gigi susu itu tumbuhnya biasanya mungkin 2 bagus gitu ya. Ini tumbuhnya tuh kayak depan miring gitu loh. Jadi kayak gigi susu atau permanen sih? 4,5 tahun susu. Oh, oke. Kalau dia masih gigi susu, ya itu sih kayak gigi susunya yang miring. Jarang ya kayaknya ya. Kalau susu nih, gigi susunya miring itu sebenarnya sih kasusnya jarang, kecuali kayak dia punya kebiasaan buruk kayak ngisap jempol atau gimana yang menyebabkan dia bisa berubah itunya. Cuman kalau gigi susu miring itu kalau misalnya dia benar-benar karena dia letaknya salah benihnya itu jarang banget sih sebenarnya. Kalau misalkan
dia gigi susunya miring, terus gimana supaya gigi permanennya nggak miring. Sebenarnya itu cuman kita harus lihat dari itunya sih, benar-benar harus dievaluasi berkala. Kalau misalkan dia nanti waktunya kan nanti usia 6 tahun dia baru ganti gigi permanen, mulai ganti gigi permanennya. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatiin. Waktu dia udah mulai kayak nanti tumbuhnya yang gigi permanennya miring atau enggak. Kalau misalkan gigi permanennya kelihatan kayak, loh kok dia ngikutin kemiringannya dari gigi susunya ya, itu udah harus, kadang banyak yang berpikiran, behel itu kalau misalnya dia tunggu udah SMA aja baru di behel. Gitu. Nah, padahal behel itu enggak semua behel itu behel yang kayak yang ada kayak pagernya itu loh, nggak semua kayak gitu. Jadi ada juga behel yang bisa untuk anak-anak. Jadi behel yang untuk anak-anak ini itu bisa kayak biasanya sih dilepas pasang, ada yang lepas pasang, ada yang enggak. Tapi behel itu didesain khusus untuk anak-anak supaya kalau misalkan dia masih kayak setengah keluar, kita udah gerakin. Jadi nggak perlu yang kayak sampai harus kayak behelnya gigi permanen. Misalkan dia miring itu juga harus diperhatiin. Kalau biasanya kalau dia miring itu lebih ke arah giginya ada yang nggak ada. Jadi gigi susunya itu ada yang kurang 1 atau kurang 2, itu bisa sih dia geser terus dia miring, itu bisa. Mungkin kalau misalkan lebih lanjutnya itu harus dicek sih, supaya kita bisa tahu nanti gigi permanennya kira-kira ada nggak benihnya semua, terus apa yang harus dilakukan, kayak gitu mendingan harus dicekkan ke dokter gigi dan konsultasi. Jadi kembali lagi sedini mungkin harus rutin lah ya untuk mengecek walaupun tanpa ada keluhan ya. Nah, kalau lepas gigi pertama itu sebenarnya usia berapa tadi? 6 tahun ya? Betul ya? Atau umum apa? Atau pada dasarnya bagaimana? Iya, sekitar 6 tahun. Oh gitu. Itu berapa biasanya kalau lepasnya itu berapa? Maksudnya lepasnya lepasnya berapa ini apa sih maksudnya? Agak nge-lag ya. Iya, nge-lag ya. Apa namanya? Itu loh. Kadang kan saya juga mama baru tuh kan nggak ngerti ya, walaupun dulu ya memang pernah ada yang lepas giginya. Cuma nanti anaknya itu nanti kalau pertama kali lepas itu kira-kira berapa gigi, atau biasanya umumnya di gigi mana sih yang pertama itu yang mana sih biasanya? Nah, gigi permanen yang pertama tumbuh itu sebenarnya gigi geraham. Jadi, tapi ini biasanya orang tua jarang sih notice, karena kan dia nggak gantiin gigi apapun, jadi dia tumbuh di belakangnya gigi susu. Itu gigi yang pertama tumbuh, itu yang usianya sekitar 6 tahunan. Kalau gigi permanen yang molar, yang geraham ini udah tumbuh, biasanya yang tumbuh habis itu adalah gigi depan bawah. Gigi depan bawah ini, kalau ditanya kayak, nanti 1 atau 2 ya yang copot, yang langsung copot, nah itu tergantung. Nggak harus kayak, kalau misalnya kayak tadi pertanyaannya, apakah akan ganti bersamaan kanan kiri? Nggak selalu. Jadi tergantung sama anaknya. Cuman yang memang tumbuh pertama itu gigi geraham, setelah itu gigi bawah depan. Habis itu baru yang atas depan. Jadi urutannya kayak gitu. Usianya sekitar 6 tahun sampai 7 tahunan biasanya. Nah, waktu pertama kali itu kan pasti kayak goyang-goyang gitu dulu kan ya giginya. Itu alangkah baiknya bagus langsung kadang usil juga ya, tangan mungkin kepingin goyang-goyang kayaknya gimana gitu. Saya sempat ada ingat-ingat waktu kecil kayaknya tak goyang-goyangin. Nah, enaknya gimana? Langsung dibawa ke dokter apa dibiarin apa lepas sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau kayak gini tuh lebih ke arah preference masing-masing dokternya sih. Tapi kalau tanya ke saya, kalau saya sih lebih menganjurkan kalau misalkan kan kalau giginya goyang, itu kan terganggu kan ya biasanya, kayak anaknya jadi makan susah karena kena kesenggol sakit gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan anak ini tidak terganggu, didorong-dorong terus, itu nggak masalah, dia akan lepas sendiri. Kayak didorong pakai lidah, digoyang-goyang pakai tangan, itu nggak masalah, dia bisa lepas sendiri. Memang kan secara fisiologis giginya kan berganti sendiri. Tapi kalau memang dia merasa terganggu, segera dibawa ke dokter aja, dicabut di dokter biar nggak terlalu lama gitu kan. Cuman kalau red flag-nya atau kayak yang harus diperhatikan adalah
mamanya harus sering ngecek, mama atau papanya harus sering ngecek. Kalau misalkan gigi permanennya itu udah kelihatan, dan giginya itu masih goyangnya itu masih sedikit, segera bawa ke dokter. Karena itu harus dokter yang cabut. Tapi kalau misalkan gigi permanennya belum kelihatan, maksudnya goyangnya itu dan anaknya nggak seberapa terganggu, ya silahkan digoyang-goyang sendiri, disuruh dorong-dorong pakai lidah terus, bisa copot sendiri pasti giginya. Fania mau tanya, kan sekarang ada vitamin gigi itu. Nah, vitamin gigi itu apakah bagus sih dikonsumsi atau ada tujuannya sih sebenarnya kalau dikonsumsi sejak dini gitu? Sebenarnya kalau dibilang kayak vitamin gigi, mungkin harus diperhatiin isinya dulu apa kandungannya itu apa. Kalau misalkan isinya kayak kalsium, vitamin D, terus kayak mungkin ada juga yang mengandung fluoride kayak gitu-gitu, itu sebenarnya pasti baik kandungannya untuk gigi. Cuman sesuatu yang berlebihan itu tetap nggak baik. Jadi kalau misalkan sudah minum kayak suplemen vitamin D atau suplemen kalsium, tambahan suplemen seperti itu saya sih biasanya menyarankannya untuk konsultasi sama dokter anaknya dulu. Kenapa? Karena ya kembali lagi, ketika minum suplemen berlebih, kalau misalkan bukan indikasi, cuman untuk kayak menambah kesehatan giginya, asalkan sebenarnya sama dengan kalau kayak kita sekarang ini kan sering banget dibilangin, oh harus konsumsi vitamin C supaya terhindar dari COVID gitu, misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang baik atau enggak, itu sebenarnya pasti baik karena kan suplemen vitamin itu pasti baik. Cuman apakah itu kalau berlebihan tidak menjadi sesuatu yang tidak baik itu pasti. Jadi kalau memang kandungannya itu kayak vitamin D, kalsium, kayak gitu-gitu, biasanya sih nggak masalah untuk dikonsumsi. Cuman kalau untuk jangka panjang, saya sih lebih menyarankan konsultasikan dulu dengan dokter anaknya. Apakah kayak apa akan berpengaruh di tulangnya nanti, terus di kan semua itu kalau vitamin lebih pengaruhnya nanti ke pencernaannya. Kayak misalkan tadi fluoride itu dicernanya di ginjal. Apakah anak ini tidak apa-apa untuk minum sebanyak dalam jangka waktu yang panjang? Mungkin kalau untuk sekali-sekali sangat nggak apa-apa, tapi kalau untuk jangka panjang konsumsi suplemen atau vitamin dikonsultasikan lebih baik. Nah, kalau untuk ini apa namanya gosok gigi berarti yang baik 1 hari 2 kali. Kalau gosok gigi yang baik sebenarnya minimal sehari itu 2 kali. 2 kali itu kapan? Ini juga sering kayak bangun tidur sama sebelum tidur malam. Nah itu sebenarnya asumsi yang kurang benar. Kenapa saya bilang kurang benar? Karena biasanya kalau dia bangun tidur dia belum sarapan. Padahal tujuannya kalau sikat gigi itu habis makan. Jadi kalau habis sarapan baru sikatan. Terus malam ini sebelum tidur itu dalam artian dia sudah selesai makan malam, sudah selesai minum susu, sudah selesai semua itu baru dia sikat gigi. Jadi kalau minimal 2 kali itu. Kalau memang mau lebih baik, sebenarnya kalau selesai makan sikat gigi itu lebih baik lagi justru. Oh, gitu ya. Nah, kadang kan enggak ya agak males sih sebenarnya ya kalau nyikatin terus melulu kalau misalnya siang ya. Nah, itu misalnya ada nggak sih misalnya habis makan apa kumuh yang kayak itu gitu mungkin solusi lain mungkin atau gimana? Sebenarnya kalau kayak kalau misalnya pagi sama malam itu wajib ya, Ce, ya. Itu harus. Tapi kalau misalnya kayak di antara kayak siang anaknya di sekolah nih, masa dia disuruh sikatan itu kan kadang males terus kayak gitu-gitunya. Sebenarnya kalau kayak gitu yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah pastikan dia berkumur air putih. Maksudnya berkumur air bersih setelah dia makan. Itu udah sangat lumayan sih untuk benar-benar mengurangi makanan yang menempel, sisa-sisa makanan yang menempel. Even itu nggak bisa gantiin sikat gigi ya, cuman itu sangat baik. Bantu ya. Dan itu sama kayak dia minum susu, C. Kalau anak bayi minum susu, kan kadang itu pasti males ya untuk kayak setiap habis minum susu terus disikatin gitu pakai yang sikat yang pakai tangan itu. Nah, biasanya kalau disarankannya paling enggak dibilas pakai air minum, air putih ya, air putih biasa. Dibilas maksudnya dikasih minum air putih setelah dia minum susu itu setidaknya sangat membantu untuk kayak pembilasan supaya susunya nggak terlalu banyak yang nempel di giginya.
Berarti kalau untuk masalah bayi itu juga sendiri dari awal juga harus, walaupun belum ada giginya tetap ya, kalau bagian rahang karena dia bakal cikal bakal tempatnya gigi harus dibersihkannya juga Dibersihin. harus baik ya. Kalau bayi sih lebih ke arah kayak biasanya yang disarankan pakai kasa sama air hangat. Jadi dibersihin kayak, kan dia udah minum susu nih dari dia kecil. Kalau bayi, ya kan belum ada gigi tuh ya, Cek. Nah, Jadi kalau yang lubang apa gitu, ya iya. nggak ada yang lubang kok nggak ada giginya. Tapi yang akan jadi masalah ketika tidak dibersihkan, itu biasanya di lidahnya ada jamur. Iya. Jadi kayak yang putih-putih itu kan sering banget kan terjadi di bayi. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya karena jarang dibersihkan. Dibersihkannya itu ya cukup pakai kasa, sama kasanya dikasih air hangat, pakai tangannya mamanya, terus dibersihin gitu aja sih, dilewat-lewatin, lidahnya jangan lupa disikat juga. Kayak gitu. Berarti pesannya Dokter Fania buat para orang tua untuk menjaga gigi anaknya itu apa ya? Uh, yang pasti yang pertama gigi anak itu penting banget. Kenapa? Jangan menyepelekan kayak, oh, tuh habis ini ganti, jadi kalau rusak biarin aja. Jangan kayak gitu, karena gigi anak itu akan sangat berpengaruh pada gigi permanennya nanti. Lalu yang kedua, kalau bisa, anak-anak sedini mungkin dibawa ke dokter gigi. Even cuman untuk ngecek aja. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita bisa melihat, oh nanti kira-kira ada lubang kecil, atau kira-kira ini nanti tempatnya nggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Oh, nanti kan dokter giginya juga akan jadi temannya anaknya. Jadi anaknya kalau misalnya dia nggak sakit, dia udah ke dokter gigi, dia nggak takut. Jadi dia merasa kayak, oh seneng nih ke dokter gigi, siapa tahu kayak dapat hadiah dari dokter giginya, atau kayak gitu-gitu kan dia happy ke dokter gigi. Nggak yang kayak kalau sakit terus baru ke dokter gigi, terus nanti kan dia tambah sakit nih, misalnya kayak dilakukan perawatan, nanti dia tambah trauma. Jadi pesannya dua itu, yang pertama gigi anak itu penting banget, sama yang kedua bawalah anak ke dokter gigi sedini mungkin. Dokter Fania, terima kasih banyak buat sharingnya, buat info-infonya yang baik untuk seputaran gigi anak ini. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.